Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome. We are from the group 5 of S88 class. With me, Siti Hairunisa and my partner. Hello, I'm Erika Jayakusuma. Okay, we are going to talk about pragmatics, speech act, and how it affects the translation. Basically, we will show you how important it is to understand the meaning behind words while we translating something. We will give you some key ideas and give you some examples. And we hope you can find it helpful. So let's begin. Your first slide is about pragmatic dimension. The pragmatic dimension, in the context of communication and linguistics, refers to the practical aspects of language use, including how language is used in different social contexts to achieve specific goals or outcomes. It involves understanding the intentions behind communication, as well as the social norms and conventions that influence language use. Jadi, pragmatic itu adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks tertentu. Pragmatik ini fokus pada makna yang tersirat dalam suatu ucapan, namun bukan hanya makna literal berupa kata-kata. Pragmatik penting untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam situasi sosial. Next, Erika. Okay, next slide explain is speech act. What is speech acts? Speech acts refer to the action performed through language beyond the literal meaning of the word. They involve the speaker conveying intention and accomplishing tasks through speech. Speech act theory developed by philosophers such as G.L. Austin and later expanded by John Searle categorize speech acts into various types based on the situation. Nah, jadi speech act ini bayangkan ketika berbicara itu tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi juga melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kamu bilang, I promise to help you tomorrow, kamu bukan hanya cuma mengatakan kata-kata, tetapi juga membuat janji atau sebuah tindakan. Itulah yang disebut speech act. Speech act itu lebih dari sekedar arti kata-katanya. Ini melibatkan niat pembicara dan apa yang ingin dicapai lewat ucapannya. Ada beberapa jenis speech act seperti giving information, giving a command, make a promise, expression of feelings, and making a formal declaration. Para ahli bahasa seperti G.L. Austin dan John Searle mempelajari dan mengklasifikasi berbagai jenis speech act ini. Mereka melihat bahwa jenis speech act yang digunakan berbeda-beda tergantung situasi dan konteks pembicaraan. Singkatnya, berbicara itu lebih dari sekedar kata-kata. Itulah tindakan yang memiliki tujuan dan efek tertentu. Okay, next. Okay, thank you, Erika. Next, speech acts can be classified into 5 different categories, including assertives, directives, conclusives, expressive, and declarations. Next. So, jadi menurut G.L. Austin and John Searle, speech act ini bisa diklasifikasikan menjadi 5, teman-teman, yaitu ada assertive, directive, deklarasi, conclusive, dan expressive. Here's the clear explanation. First is assertives, utterances that convey beliefs or statements about the world. For example, it's raining outside. It is an assertive speech act where the speaker asserts facts about the weather. Pertama adalah assertive, yaitu ucapan yang menyatakan keyakinan atau pernyataan tentang dirinya. Contohnya ada kalimat di luar hujan. Itu adalah speech act yang menyatakan menyatakan bahwa speaker memberitahu tentang fakta dari sebuah cuaca. Lalu ada directives, utterances that attempt to get the hearer to do something. Example, commands and invitation, such as close the door and would you like to join for dinner. Yang kedua ada directive, ini ucapan yang bertujuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Contohnya ada perintah seperti tolong tutup pintu, lalu ada undangan seperti mau kamu ikut makan malam bersama kami seperti itu. Lalu ada declarations, utterances that bring about a chance in the external world following through the act of speaking. Example, include pronouncing someone married, I will pronounce you husband and wife, declaring someone guilty as charged, and firing someone, you are fired. Yang ketiga itu ada deklarasi, ucapan yang mengubah keadaan dunia secara langsung melalui ucapan itu sendiri. Contohnya ada memecat seseorang, kamu dipecat, seperti itu. Lalu yang keempat, about commissives, utterances that commit the speaker to a future course of actions. These include promises, I will help you with your project, threats, if you don't stop, I will call the police, and pledges, I swear to tell the truth. Yang keempat ada komisi. Komisi ini adalah ucapan yang membuat pembicara berkomitmen pada tindakan di masa depan. Contohnya seperti janji, aku akan menolongmu dengan proyekmu. Lalu ada ancaman mungkin seperti jika kamu nggak berhenti, aku akan melakukan polisi. Lalu yang terakhir ada the last one is about expressives. Utterances that express the speaker's psychological state or attitude towards something. Example, apologize, congratulations, thanks, such as sorry for being late, congratulations on your promotion,
and thank you for your help. Yang terakhir adalah ekspresif. Ini adalah ucapan yang menyatakan perasaan atau sikap dari si pembicara itu sendiri. Contohnya ada ucapan terima kasih, ucapan minta maaf, lalu ada ucapan salam. Next, Erika. Okay, thank you, Cahaya. Okay, next slide explain about translation. What is translation? Translation is closely related to the pragmatic aspect of speech act. When translating speech act from one language to another, it's essential to consider not only the literal meaning of the word, but also the intended illusionary force and the cultural context behind them. Jadi menerjemahkan ini bukan sekedar mengganti kata-kata dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Translation berkaitan erat dengan aspek pragmatis dari speech act. Ketika translation speech act dari satu bahasa ke bahasa lain, kita harus mempertimbangkan, yaitu yang pertama ada literal meaning. Jadi arti kata-kata secara langsung. Terus yang kedua ada intention atau illusionary force. Jadi apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh si pembicara, ini bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang ingin dilakukan pembicara melalui ucapannya. Misalnya meminta, memerintah, berjanji, dan lain-lain. Lalu ada cultural context atau konteks budaya. Nilai-nilai budaya dari konteks sosial yang mempengaruhi makna dan interpretasi ucapan. Ucapan yang diterima di satu budaya mungkin tidak diterima atau bahkan memiliki arti yang berbeda di budaya lain. Jadi pada intinya penerjemahan yang baik tidak hanya akurat secara linguistik, tetapi juga mempertimbangkan konteks budaya dan niat si pembicara agar pesan yang disampaikan tetap sama dan tepat sasaran. Menerjemahkan secara langsung tanpa mempertimbangkan ketiga hal yang sudah saya sebutkan tadi dapat menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan mengubah arti keseluruhan pesan yang disampaikan. Oke, next slide. Okay, thank you. Translation intersects with the pragmatic aspect of speech acts. Electionary force. Speech acts convey electionary force, which refers to the intended functions or force behind an utterance. For example, asserting, requesting, promising. Translators must accurately convey this electionary force in the target language to ensure that the translated speech achieves the same communicative effect as the original. Next, cultural context. Pragmatic aspects such as politeness and directness and social conventions vary across culture and influence the way speech acts are performed. Translators need to understand these cultural nuances and adapt their translations accordingly to maintain the intended dictionary force while respecting cultural norms. Jadi, pragmatik untuk terjemahan itu beriringan dengan aspek pragmatik dari speech act. Terjemahan yang efektif tidak hanya bergantung pada akurasi kata-kata, namun juga pada pemahaman konteks dan maksud yang tersirat. Tadi yang dibahas pertama adalah illusionary force. Ini merujuk pada maksud atau tujuan di balik suatu ucapan. Misalnya, menyatakan, meminta, berjanji. Di sini penerjemah harus mampu menyampaikan illusionary force ini secara akurat dalam bahasa target agar terjemahan ini mencapai efek komunikatif yang sama dengan ucapan aslinya. Intinya terjemahan harus menyampaikan maksud yang sama seperti ucapan aslinya. Lalu yang kedua adalah konteks budaya. Aspek pragmatik seperti kesopanan, ketidaklangsungan, konvensi sosial bervariasi antara budaya dan mempengaruhi cara speech act dilakukan. Penerjemah perlu memahami nuansa budaya ini dan menyesuaikan terjemahan agar tetap mempertahankan electionary force itu sendiri, sambil menghormati norma-norma budaya. Dengan kata lain, terjemahan harus mempertimbangkan perbedaan budaya agar tidak salah arti atau dianggap tidak sopan. Next, Erika. Okay, next. Translation intersect with the pragmatic aspect of speech act. Direct versus indirect speech act. Some speech acts are performed indirectly in certain language or cultures, while they may be expressed more directly in others. Translator must navigate this difference and choose appropriate linguistic strategies to convey the intended illusionary force effectively in the target language. And second, preserving intent. In translation, it's crucial to preserve the speaker intended meaning and communicative intent behind speech act. This might require linguistic creativity and cultural sensitivity to accurately convey the pragmatic aspect of the original speech act in the translated text. And three, pragmatic equivalence. According pragmatic equivalence between the source and target language is essential in translating speech act. Translator aim to ensure that the translated speech act produce a similar effect on the target audience as the original, taking into account cultural and linguistic difference. Direct in versus indirect speech act. Jadi beberapa bahasa atau budaya lebih sering menggunakan ungkapan tidak langsung untuk menyampaikan maksud tertentu, sementara bahasa lainnya lebih langsung. Contoh, permintaan dalam bahasa Indonesia mungkin
lebih halus atau tidak langsung, sedangkan dalam bahasa lain mungkin lebih tegas atau langsung. Penerjemah harus memahami perbedaan ini dan memilih strategi bahasa yang tepat agar maksudnya tetap terjaga dalam bahasa target. Lalu yang kedua ada preserving intent. Hal terpenting dalam menerjemahkan speech act adalah menjaga niat atau preserving intent. Penerjemah harus memastikan bahwa terjemahannya menyampaikan makna dan tujuan komunikasi yang sama seperti dalam teks aslinya. Ini mungkin membutuhkan kreativitas dan kepekaan budaya agar aspek pragmatik dari speech act asli tetap terjaga dalam teks terjemahannya. Lalu yang ketiga ada pragmatic equivalence. Penerjemah harus memastikan bahwa speech act dalam terjemahannya menimbulkan efek yang sama pada pembaca bahasa target seperti teks aslinya. Ini berarti mempertimbangkan perbedaan budaya dan bahasa agar terjemahannya efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tujuannya adalah agar pesan yang disampaikan tetap sama meskipun disampaikannya dalam bahasa yang berbeda. Jadi singkatnya, menerjemahkan speech act lebih rumit daripada sekedar mengganti kata. Penerjemah harus sangat teliti dan peka terhadap nuansa budaya dan konteks agar terjemahannya akurat dan efektif. Okay, next slide, conclusion. In conclusion, the pragmatic dimension, speech act, and translation are interwoven components of language and communication. Pragmatics provide the theoretical framework for understanding language use in a context. Speech act represent the action performed through language, and translation involves transferring meaning while considering pragmatic factor. Together, these concepts highlight the complexity of communication across language and cultural and the importance of considering pragmatic aspect in translation to achieve accurate and effective communication. Jadi pragmatik, tindakan tutur atau speak act dan translation merupakan komponen yang saling terkait erat dalam bahasa dan komunikasi. Pragmatik memberikan kerangka teoritis untuk memahami penggunaan bahasa dalam konteks, dan ini menjelaskan bagaimana konteks mempengaruhi makna dan interpretasi suatu ucapan. Lalu speak act mewakili tindakan yang dilakukan melalui bahasa. Ini bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang dilakukan melalui ucapan tersebut. Lalu ada translation. Translation melibatkan pemindahan makna sambil mempertimbangkan faktor-faktor pragmatik. Ini berarti penerjemah harus memahami konteks budaya dan niat pembicara agar terjemahannya secara akurat dan efektif. Jadi ketiga konsep ini bersama-sama menyoroti kompleksitas komunikasi lintas bahasa dan budaya, serta pentingnya mempertimbangkan aspek pragmatik dalam terjemahan untuk mencapai komunikasi yang akurat dan efektif. Dengan kata lain, terjemahan yang baik tidak hanya akurat secara linguistik, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan efek yang ingin dicapai agar pesan yang disampaikan tetap utuh dan dipahami dengan benar. Oke, Jaef. Okay, thank you, Aditya. Okay, guys, I think it's enough for today. Thank you for your attention. We hope you can find it helpful. And sorry for any mistakes. So, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye, guys. Alhamdulillah.